Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana chemistry antar pemain bisa semakin menyatu. Insya Allah nanti akan berkumpul tanggal 27 Mei malam di Jakarta secara keseluruhan. Harapannya juga yang pemain-pemain naturalisasi bisa kumpul sama-sama. Paling telat tanggal 28 Mei. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio guys. Oke, topik kita hari ini ialah persiapan Sinteyong untuk membawa 26 atau 27 pemain berkumpul bergabung untuk sesi latihan, dan kini STY gembleng skuad lawan Irak. Hanya tinggal beberapa hari lagi dari sekarang. Tidak sampai sebulan, Indonesia pada 6 Juni akan ketemu dengan Irak dan 11 Juni akan ketemu dengan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah persiapan Sinteyong, bagaimanakah pemain-pemain diaspora, pemain-pemain keturunan sekarang ini demi untuk membela timnas Indonesia lolos ke babak ketiga peringkat kualifikasi Piala Dunia? Sudah tentu Sinteyong akan menargetkan sedemikian ya, lolos sampai ke peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Jadi 26 pemain akan dipanggil, termasuk semua pemain keturunan. Yang baru juga Martin Faiz dan kemungkinan besar Calvin Berdong, dan juga beberapa lagi pemain baru yang sebelum Juni ini akan mengambil sumpah WNI. Siapakah pemain-pemain ini dan apakah Indonesia ini akan ada harapan baru terhadap pemain-pemain keturunan yang bergrade A? Semua ini penting untuk membantu timnas Indonesia mengalahkan Irak nanti. Bermain di GBK, sudah tentu semua pendukung juga akan hadir memenuhi stadion. Itu yang kita nantikan sebenarnya. Ultras Garuda memenuhi stadion Gelora Bung Karno, menyatakan sokongan yang solid, sokongan yang paling padu, paling mantap di GBK nanti. Oke guys, kita semak dulu video pada kali ini. 26 pemain senior ditentukan, STY gembleng skuad lawan Irak. 3 pemain lama dicoret. Siapakah mereka semua ini? Yuk kita semak dulu video ini. Persiapan timnas senior jelang lawan Irak dan Filipina. Langganan skuad Garuda yang berpotensi dicoret. Sandy Walsh kirim kode gabung klub Italia. Simak informasi selengkapnya. Sandy Walsh kirim kode ke klub Italia. Gelar laga uji coba kepastian TC timnas senior terungkap. Gelar laga uji coba kepastian TC timnas terungkap. Kabar menarik datang Malaysia dari mau skuad main dengan timnas Indonesia kan, yang guys? akan mulai berkumpul untuk jalani pemusatan latihan atau TC persiapan untuk melawan timnas Irak dan Filipina, yakni dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Sebagaimana diketahui, pecinta sepak bola tanah air tengah diselimuti rasa haru dan bangga usai timnas Indonesia U23 mencetak sejarah baru di Piala Asia U23 2024. Kendati gagal di babak playoff Olimpiade 2024, perjuangan Garuda Muda mendapatkan banyak apresiasi lantaran telah berkembang ke arah yang makin positif. Terkini supporter Garuda bakal dimanjakan kembali timnas. GBK kalau main di Gelora Bung Karno full stadium ini, penuh tribun, tempat duduk. Semua Ultras Garuda akan berdiri di belakang gawang gol nanti masing-masing itu Ultras Garuda ya. Wah, ini yang kita nantikan. Kita bagi gerun sedikit sama Irak itu guys. Irak itu kadang-kadang dia ego juga. Dia punya pelatih, dia punya pemain. Jadi kita gerunkan dia, kita ketar-ketirkan dia dengan semua Ultras Garuda ini. 90 menit nanti akan berdiri menyanyikan lagu-lagu Ultras, bagi sokongan penuh, dan kita gerunkan, ketar-ketirkan Irak itu. Senior kita tunjukkan yang tengah bersiap Mexican Wave di Gelora Bung Karno. Piala Dunia 2026. Dalam hal ini, Ketua BTN Sumarji menyampaikan bahwa dirinya sudah berdiskusi langsung dengan pelatih Sinteyong terkait hal tersebut. Dia menjelaskan kalau paling lambat semua pemain bisa berkumpul melakukan pemusatan latihan, yakni pada 28 Mei ini.
Sumarji pun 28 menyampaikan Mei. kurun waktu yang cukup mepet itu, para pemain diharapkan benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik. Yang terpenting menurutnya adalah bagaimana chemistry antar pemain bisa semakin menyatu. Insya Allah nanti akan berkumpul tanggal 27 Mei malam di Jakarta secara keseluruhan. Harapannya juga yang pemain-pemain naturalisasi bisa kumpul sama-sama. Paling telat tanggal 28 Mei. Sehingga waktu yang ada itu akan kita pakai untuk menggelar TC agar pemain akrab kembali. Tentu tujuannya untuk membangun chemistry karena ini lebih penting kaitannya dengan chemistry. Tutur Sumarji. Tapi kalau pemain-pemain yang memang sudah pengalaman, dia akan bisa bergabung dengan sesiapapun sebenarnya. Sebab pemain berpengalaman ini dia hanya perlukan sehari dua dalam latihan, kemudian dia akan membentuk chemistry itu. Sebab dari segi pengalaman bermain, skill individu, tactical, kemudian perlu mengikut tactical itu perlu mengikut pelatih ya. Cuma saja dari segi chemistry itu, di situlah dalam masa latihan itu kita bentuk semuanya. Jadi mungkin pemain-pemain ini memang dorang sudah pengalaman yang luas. Jadi mudah untuk membentuk chemistry sebenarnya. Tetapi perlu juga ada uji coba untuk menentukan mana-mana pemain yang staminanya, yang levelnya stamina tinggi dan juga kecergasan kebugaran itu. Oke. Untuk mematangkan persiapan serta membangun chemistry tersebut, Sumarji mengabarkan akan ada laga uji coba yang mana bakal dihadapi oleh timnas Indonesia. Namun begitu, Sumarji masih belum mengungkap siapa yang akan menjadi lawan uji coba dari timnas Indonesia. Mungkinkah Malaysia, guys? Sebab PSSI masih mencari negara mana yang sekiranya bisa didatangkan ke tanah air. Tapi Malaysia sekarang di bawah sudah Indonesia, jadi langganan timnas Indonesia yang berpotensi dicoret lawan Irak dan Filipina mendatang. Langganan timnas Indonesia yang berpotensi dicoret ya. Pertama, Edo Ferbiansyah. Kembalinya Saint Patinama ke skuad Garuda membuat Edo Febriansyah berpotensi terpental dari skuad Garuda. Sebab Sintayong juga memiliki sosok Pratama Arhan dan Nathan Joon yang mana semakin bersinar di posisi tersebut. Tak hanya itu, adanya Calvin Verdong yang tengah merampungkan proses naturalisasi pun semakin menegaskan bahwa Edo bakal dicoret jika tidak mampu meningkatkan kualitasnya. Pemain lokal kena. Kedua, Wahyu Prasetyo. Kuatkan lagi latihan Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo semakin sulit mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Sama seperti Saint Patinama, Jordi Alma dan Elkan Bagot berpotensi kembali ke skuad Garuda usai sembuh dari cedera mereka. Jordi Alma dan Elkan Bagot sempat absen karena cedera ketika timnas Indonesia 2 kali menang atas Vietnam, yakni di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2024 kemarin. Satu lagi, Wahyu Prasetyo pun diprediksi kalah saing dengan Muhammad Ferrari, yang mana tampil gemilang bersama timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 kemarin. Terlebih Ferrari juga diproyeksikan sebagai bek masa depan timnas Indonesia. Ketiga, Dimas Derajat. Alamak, Dimas pun mungkin dicoret ya kalau ada sudah pemain-pemain penyerang keturunan nanti. Dalam 1 tahun terakhir atau semenjak Raffles Strike bergabung, Dimas Derajat kesulitan menjadi penyerang andalan Sintayong di skuad Garuda. Kondisi Dimas Derajat ini semakin tercupit ketika PSSI segera merampungkan proses naturalisasi dari Jens Raven. Di saat bersamaan, Raffles Strike mulai menemukan permainan terbaiknya bersama timnas Indonesia, serta Ramadan Sananta dan Hoki Caraka yang mulai berkembang bersama skuad Garuda. Untuk itu, Dimas Derajat berpotensi mengikuti jejak Dendi Sulistiawan yang telah tersingkir dari skuad Garuda. Satu hal yang pasti, keputusan akhir siapa saja pemain yang dipanggil atau tidak ada di tangan Sintayong. Iya, semua di tangan Sintayong, pelatih kepala timnas Indonesia. Sandy Walsh kirim kode gabung klub Italia. Mantap lah kalau dia gabung klub Italia. Bintang timnas Indonesia Sandy Walsh menjadi perbincangan pecinta sepak bola tanah air. Usai mengucapkan selamat kepada Como 1907 yang telah memastikan diri promosi ke Serie A 2024-2025.
Sebagaimana diketahui, Como 1907 yang mengakhiri Serie B 2023-2024 di posisi kedua itu saat ini dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Tepatnya Como 1907 tersebut milik pengusaha ternama Indonesia Robert Budi Hartono dan Mikael Bambang Hartono, yakni keluarga Hartono. Hartono bersaudara menguasai saham terbesar di Como 1907 pada 2019 silam. Saat itu, Como 1907 sedang dalam masa terpuruk setelah bangkrut dan turun ke Liga 4 Italia. Namun klub tersebut perlahan bangkit dan akhirnya berhasil promosi ke kasta teratas musim depan. Aroma Indonesia memang sangat kental di Como 1907 ini. Selain dimiliki Hebat juga Budi Hartono bersaudara ini guys. Daripada label kasta paling bawah, Como ini sampailah promosi ke Serie A. Itu kasta paling atas di Italia itu. Dalam masa 5 tahun kan. Macam mana dia boleh buat tah? Saya pun heran. Kadang-kadang ada keajaiban dan perlu keuangan yang kukuh. Itu pun mungkin dia punya kunci. Tapi selain daripada keuangan yang kukuh, perlu manajemen yang bagus, pengurusan yang bagus. Dia pandai dari segi tactical strategic. Dia pandai ambil pemain-pemain yang bagus, kemudian pelatih macam Fabregas, Thierry Henry pun dia panggil. Itu yang Como ini cepat naik nih. Oleh pengusaha Indonesia, Como 1907 juga diketahui diisi oleh legenda timnas Indonesia, yakni Kurniawan Dwi Yulianto. Kurniawan diketahui berkarir sebagai staf kepelatihan di klub tersebut sejak 2022 silam. Tentunya perjuangan Como 1907 dari terpuruk hingga promosi ke kasta Liga Italia musim depan patut mendapatkan apresiasi lebih. Hal itulah yang juga dilakukan oleh Sandy Walsh. Ia mengapresiasi perjuangan para pengusaha Indonesia yang telah membangkitkan Como 1907 lewat postingan di Instagram Story pada akun pribadinya. Sandy memberikan kata selamat kepada Hartono bersaudara yang telah membawa Como 1907 ke Serie A. Ia belum memastikan dirinya dan para pecinta sepak bola tanah air mendukung para pemimpin Indonesia di Como 1907 untuk membangkitkan klub tersebut. Selamat atas kepemimpinan Indonesia di @Como Football Como 1907 atas perjalanan luar biasa menuju ke Serie A. Gitu ya? Kami semua mendukung Anda, kata Sandy Walsh dalam postingan di Instagram pribadinya. Sontak pernyataan Sandy Walsh jelas membuat sebagian pihak merasa seperti sebuah kode agar dirinya bisa bergabung dengan Como 1907. Namun tentu ini hanya spekulasi para netizen. Satu hal yang pasti, Sandy Walsh masih memiliki kontrak dengan klub Belgia KV Mechelen yang hingga musim panas 2025 nanti. Jadi masih ada setahun lagi bagi Sandy Walsh memiliki kontrak di KV Mechelen. Kendati demikian, Sandy Walsh juga berpeluang bergabung dengan klub lain agar tidak berstatus sebagai bebas transfer. Oke, masih ada kontrak ya guys dengan Belgia. Oke guys, Indonesia ini sebenarnya kalau dikumpulkan ya, dia boleh menjadi 2 timnas Indonesia ya, 2 timnas senior. Sebab terlampau ramai pemain-pemain yang bertalenta, berbakat, berpotensi juga. Selain dari pemain keturunan, pemain-pemain lokal ini punya daya ketahanan ya, punya daya perjuangan yang kuat juga. Semangat mereka ini kuat. Mereka punya stamina yang bagus, skill. Ada juga yang punya skill individu yang bagus. Tapi oleh kerana ada lagi pemain yang berpengalaman, pemain-pemain keturunan ini, maka mereka kena berusaha 2 kali ganda seperti yang biasa. Kemungkinan mereka perlu latihan 200% ya ketimbang pemain-pemain keturunan yang lain. Sebab pemain keturunan ini mereka sudah punya kekuatan skill dan juga pengalaman yang bagus bermain di Eropa. Tetapi pemain-pemain keturunan ini perlu berkali-kali ganda. Sebab itu saya katakan tadi, Indonesia ini kalau diikutkan, dia boleh 2 tim ya. 2 tim pemain senior Indonesia boleh digabungkan menjadi mungkin 47 pemain ke 50 pemain. Jadi ada standby untuk pemain-pemain nanti. Itu kalau secara andaian logika lah. Oke, tetapi untuk membentuk satu tim yang hanya 27 pemain ini
Sinteyong kena memikirkan yang paling terbaik sebenarnya. Jadi saya siapapun ya pemain-pemain timnas senior yang terpilih itu saya anggap itu adalah yang paling terbaik, dan yang dicoret itu sebenarnya itu juga terbaik, tetapi dia tidak mempunyai tempat ya pada saat ini. Mungkin satu masa dia akan dipanggil semula, dan satu yang perlu Indonesia untuk membentuk chemistry ini dalam sepak bola ialah mereka perlu latihan bersama, mereka perlu ada TC untuk semua pemain itu dilihat cara permainan perkembangannya ketika itu pada saat itu. Sebab walaupun mereka bermain di klub-klub ternama di luar negeri, tetapi untuk membentuk chemistry itu dia perlukan satu perlawanan tambahan ataupun perlawanan TC lah, uji coba, dan uji coba itu memerlukan pemain-pemain yang kesemuanya itu dilihat oleh pelatih itu sendiri. Dan sebenarnya untuk membentuk tim yang bagus dia perlu TC 2-3 perlawanan, baru nampak chemistry, baru nampak pemain mana yang punya kekuatan ataupun skillnya diperbaiki dari masa ke semasa. Skill individu itu, talenta itu akan nampak pada perlawanan-perlawanan persahabatan itu. Tetapi perlawanan persahabatan ini dia tidak sama dengan perlawanan yang pertandingan sebenar. Di situ juga ada bedanya. Jadi kalau perlawanan persahabatan dia bagus, belum tentu di perlawanan sebenar, pertandingan sebenar dia juga bagus pemain tuh. Jadi ini juga perlu psikologis daripada kalau pelatih dia tahu lah, pelatih dia akan tahu pemain ini dia dalam perlawanan persahabatan dia gunakan 100% untuk dia dipilih. Tetapi pertandingan sebenarnya dia agak turun sedikit dari segi permainan. Jadi itu hanya pelatih yang tahu daripada segi mental dan psikologi pemain itu. Mudah-mudahan kita mendoakan Indonesia sebelum perlawanan menentang Irak dan Filipina mereka dapat satu chemistry yang bagus yang bisa untuk memadamkan kekuatan Irak itu, ditambah lagi dengan dukungan padu dari semua ratusan juta pendukung-pendukung Indonesia nanti di GBK. Oke guys, saya mendoakan semua itu akan mendapat kemenangan kepada timnas Indonesia. Oke, jika kalian punya pandangan-pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah seperti biasa guys. Mungkin kalian ada perkembangan terbaru, dan kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, saya mengharapkan dukungan kalian dengan menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargainya. Segala dukungan kalian itu mudah-mudahan kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.